Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama Pak Ketut Artanya, Eskom NTI, Wakil Ketua Bidang Pendidikan PHDI, Persada Hindu Dharma Lampung, bersama Imade Dwiki Atmaja, SAB, anggota Peradah Lampung, Perhimpunan Pemuda Hindu Lampung. Banyak hal yang sudah disampaikan oleh tokoh pemuda Hindu dan Pak Ketut Artanya ini terkait Hari Raya Galungan dan Kuningan yang jatuh pada 4 Januari dan Kuningan pada tanggal 14 Januari mendatang. Pak Ketut, ini juga soal makna dari pada Hari Galungan, bisa ditambahkan lagi, Pak? Baik, tadi Lidwiki sudah jika kita melihat gambaran ini kan adalah salah satu bentuk euforia daripada perayaan daripada Hari Raya Galungan itu sendiri. Maka di sini juga kita melihat dari sisi teologis dan juga nilai filosofi yang ada di dalamnya tadi, betul. yang bisa kita ambil. Terus dari sisi filosofi tadi berbicara tentang agama Hindu yang berkembang di Indonesia, khususnya di Nusantara, itu pasti akan berkaitan dengan kenusantaraannya, Pak. Berarti kaitan dengan kenusantaraan. Nah, ini juga akan berkaitan dengan simbol-simbol yang digunakan. Perlu saya sampaikan bahwasannya ada dasar utama dari agama Hindu yang disebut sebagai tri kerangka dasar agama Hindu. Yang pertama adalah filsafat. Yang kedua itu adalah etika dan susila. Yang terakhir itu adalah upacara atau acara. Di dalamnya ada upacara dan upakara. Berbicara tentang acara, upacara dan upakara, di mana Hari Raya Galung ini akan banyak sekali simbol-simbol yang digunakan yang kita bisa lihat secara materi lah. Jadi secara materi bisa kita lihat, salah satunya ada kekhususan khas yang muncul ini adalah penjor tadi. Jika kita lihat, ini kan adalah memiliki nilai filosofi bahwasanya penjor ini adalah sebuah simbol kemakmuran. Bentuknya melengkung menyerupai sebuah bentuk gunung, di mana gunung ini ternyata memberikan sebuah seluruh persediaan hidup bagi manusia yang mampu menyejahterakan manusia itu sendiri. Jadi itu salah satu makna mengapa penjor ini selalu hadir di setiap Hari Raya Galungan. Betul, iya. Nah, berbicara tentang Hari Raya Galungan, apakah hanya di Hari Raya Galungan saja kita merayakan? Apakah hari-hari biasa kita bisa merayakan Hari Raya Galungan? Ya bisa saja. Kita memenangkan ego kita, sehingganya kita mampu memenangkan diri kita. Ini juga makna daripada Hari Raya Galungan. Hanya saja bagaikan susu dalam tubuh sapi, memang dalam seluruh tubuh sapi itu ada susu. Tetapi ada tempat khusus yang digunakan yang mampu mengeluarkan susu itu sendiri. Itu. Nah, sama juga dengan hari suci ataupun hari raya, kita bisa merayakan hari itu setiap saat, tetapi ada satu titik waktu tertentu yang kita gunakan untuk menyadarkan kita akan makna daripada sebuah hari suci itu, sehingga kita diajak kembali kepada hakikat diri manusia. Karena lahir menjadi manusia dalam pandangan Hindu itu adalah sungguh sangat utama. Apa niking dadi wang utama juga ya. Dijelaskan di dalam salah samusaya ini saya kutip, bahwa dilahirkan menjadi manusia itu adalah sungguh sangat utama. Nimitaning mangkana, sebabnya demikian. Wenang ia temulung awak dia saking sengsara, karena ia mampu menolong dirinya sendiri dari keadaan sengsara yang itu hidup mati berulang-ulang. Maka sedaning subha karma, dengan jalan berbuat baiklah, dengan jalan dharma lah, dia akan mampu menolong dirinya. Maka yang bisa kita maknai secara menyeluruh dari Raya Galung ini adalah, yang pertama itu adalah apa yang disebut sebagai megaleng, terus megelang dan megelung. Saya lihat yang pertama ini adalah megaleng. Galang itu artinya ini bantal tempat tidur. Bahkan dalam posisi tidur pun kita ini harus bersandar. Artinya apa? Dalam kondisi tertidur pun kita harus tetap bersandar pada nilai-nilai dharma. Yang kedua adalah megelang. Gelang tangan. Tangan dimana kita lihat sebagai penunjuk. Kemana arah kita melangkah ini harus juga berdasarkan dan berlandaskan nilai-nilai dharma.
Dan yang Yeah. terakhir apa yang disebut sebagai megelung. Magung. Megelung itu artinya gelungan kepala, mahkota. Iya. Sehingga bagaimana kita memahkotai diri kita ini agar mampu melakukan sesuatu yang memiliki nilai-nilai dharma, nilai-nilai kebenaran itu sendiri. Inilah 3 kata tadi, megelang, dan megelung. Lebih seperti itu. Ya, Pak Ketut, ini Ya. terkait PHDI sendiri kan, selain ya tentu sebagai organisasi, Betul. perhimpunan Persada Parisada Hindu Dharma Indonesia Lampung ini kan, Betul. tentunya selain menyambut Hari Raya Keagamaan Galungan dan Kuningan, banyak juga kegiatan lain yang dilakukan oleh PHDI Lampung ini. Ya. Itu gimana Pak Ketut? Kembali lagi tadi PHDI sebagai lembaga tertinggi umat Hindu, kalau kita bisa lihat padanannya mungkin seperti MUI, di mana Parisada ini di pusat itu pasti mengeluarkan yang namanya Bisama. Bisama itu jenis fatwa yang akan dijalankan yang dijadikan sebagai tuntunan bagi umat. Nah, itu salah satu fungsinya, dan juga di dalamnya ada pembinaan dan juga penguatan serada dan bakti umat Hindu. Nah, kegiatan-kegiatan program-program khususnya PHDI Provinsi Lampung itu banyak sekali. Salah satunya ada program penguatan dari sisi ekonomi, bagaimana PHDI memiliki peran pemberdayaan ekonomi umat. Yang kedua adalah program-program bersifat sosial, itu bagaimana PHDI memiliki peran penting dalam kegiatan-kegiatan sosial keumatan, ya, salah satunya beberapa waktu lalu di tengah pandemi kita berperan aktif dalam kegiatan sosial. Betul. Seperti apa Pak? Kegiatan-kegiatan memberikan pembagian sembako, bagi yang mampu. Terus dalam rangka menyambut Hari Raya Galungan juga kita ada budaya yang namanya mepatung. Mepatung itu adalah berbagi, memberikan daging kepada umat-umat yang kurang mampu. Itu. Terus dari sisi pendidikan, saat ini PHDI Provinsi Lampung memfokuskan program pengembangan Pasraman. Jadi Pasraman ini adalah sebuah lembaga pendidikan berbasis Hindu, baik itu formal maupun non formal. Jadi kegiatan-kegiatan pengembangan lembaga pendidikan, apa yang dimaksud dengan sebagai Pasraman tadi. Nah, itu kurang lebih formal dan non formal. Betul, itu maksudnya formal. apa? Seperti apa? Pasraman non formal itu adalah pasraman yang proses pendidikan yang dilakukan seperti sekolah minggu. Jadi memberikan fasilitas pendidikan agama Hindu bagi siswa-siswi yang memang di sekolah-sekolah secara formal itu tidak memperoleh. Itu dilakukan PHDI kabupaten kota juga. Kabupaten kota juga melakukan hal itu ya. Dilakukan pasraman itu. Kalau memang dia formal, nah ini bisa ya memang formal berada di bawah naungan Kementerian Agama. Itu asrama. Kegiatan kalau misalnya di hari raya selain Galungan, hari raya lain? Ya, hari-hari raya besar lainnya juga tentu sebentar lagi kita di bulan Maret juga akan menyebut hari suci Nyepi. Suci Nyepi juga terdapat beberapa rangkaian di mana Parisada juga akan berperan di dalamnya untuk menyukseskan kegiatan yang disebut sebagai menyambut hari suci Nyepi, yaitu tahun baru Saka, menyambut tahun baru Saka. Ini juga sama, biasanya kegiatan-kegiatan pasti diawali dengan rangkaian kegiatan-kegiatan sosial di dalamnya, dan juga kegiatan-kegiatan upacara atau upacara menyambut hari Raya Nyepi itu sendiri. Pak Ketut, terkait soal Hari Raya Galungan dan Kuningan ini, kalau di Bali sendiri, saya ngebayangin kita lagi di Bali, itu cukup meriah ya hari. Betul. Apalagi Kuningan ya, Pak Ketut. Gimana Pak? Iya. Kembali lagi berbicara Hari Raya Galungan kan itu bersifat festival ya Pak. Bersifat festival. Jadi yang namanya festival pasti kan di dalamnya juga ada euforia peringatan. Di mana di sana ada dibuat semeriah mungkin. Bahkan dalam sastra dijelaskan Hari Raya Galung itu bagaikan sebuah
bumi Bali ini bagaikan surga. Iya, karena dipenuhi jagat Bali, maka disebut sebagai Rahina Jagat, gitu. Di sana benar-benar bumi Bali ini dihiasi bagaikan jagat surga yang ada di dunia, gitu. Jadi sangat meriah sekali ada di dalam. Jadi kalau para wisata pada saat ini, Betul. pada saat Galungan, Ya mungkin kita hadir di maknai sana, konteks kekinian itu juga akan berdampak, khususnya di Bali kan pariwisata ya. iya. Jadi multiplier efeknya itu Mm-mm. dari pengembangan pariwisata di dalamnya. Ya, karena dalam rangka apa ya? Ada Hari Raya Galungan, mungkin banyak kegiatan keagamaan yang bisa dilihat para wisata asing juga ya. Iya. Pak Ketut, ya? Karena di dalamnya juga ada memunculkan sebuah nilai-nilai budaya, Betul. sehingga agama perlu ada kerjasama yang baik dengan budaya. Kalau saya sitir dari salah satu tokoh orang suci Hindu yang sering menyampaikan di depan di Tempuh Jaya Acarananda, harus ada kerjasama baik antara agama dan budaya. Melalui agama, budaya akan memperoleh makna, dan dengan budaya agama akan memperoleh bentuk. Ini kerjasama yang baik. Sehingganya nilai-nilai budaya itu harus dipengaruhi nilai-nilai agama, sehingganya budaya yang dikembangkan itu memiliki makna. Demikian. Oke, gimana Pak Bli Dwiki nih, pemuda Hindu Lampung ini, terkait kegiatan Pradah Lampung secara tahunan? Silakan, Bli Dwiki. Iya, kalau dari sisi pemuda Hindu seperti itu Pak ya, betul. pemuda Hindu baik di tingkat komisariat, kecamatan, lalu ada di tingkat kabupaten, lalu ada tingkat provinsi sampai nasional kami ada. Oke. DPN Prada atau Dewan Pimpinan Nasional Prada Indonesia. Oh. Memang sama seperti Blitiang di PHDI, memang jalur hierarki sebuah bentuk kebersamaan dan satu tujuan untuk Prada Indonesia itu memang untuk membina pemuda. Membina pemuda di bidang ekonomi dan kepemimpinan. Dua fokus utama kita ini. Ada sisi kepemimpinan, ada sisi kewirausahaan. Jadi bagaimana Prada itu membentuk kader-kadernya itu menjadi seorang pemimpin. Jadi setelah beliau itu lulus lah dari Prada seperti itu, bisa langsung menjadi pemimpin seperti itu. Itu harapan besar kami semua. Lalu begitu juga dengan sisi fokus membina ekonomi gitu kan, kewirausahaan. Jadi menciptakan bagaimana pemuda-pemuda itu kreatif dalam hal ekonomi. Mulai hal-hal kecil seperti yang saya jelaskan tadi, dalam memanfaatkan hari raya kita lihat dari sisi ekonomisnya, apa yang bisa kita perbuat. Itu sehingga terbinalah pemuda-pemuda itu, sehingga harapannya jauh dari hal-hal negatif. Karena kalau negatif itu kayak narkoba, iya, pergaulan karena, bebas. Betul, karena sangat pemuda kan darahnya darah muda Pak. Ada lagu seperti itu. Iya, betul. Darah muda bergelora-gelora sekali Iya, gitu. betul. Dan sangat rentan terkena pengaruh, apalagi pengaruh dari luar yang menurut agama kami pun itu dilarang. Itu, tapi sebisa mungkin dengan adanya organisasi positif ini, kita diwadahi, dibentuk menjadi kader yang berani untuk menjadi seorang pemimpin dan berani untuk berwirausaha. Dan untuk secara nasionalnya kami ada program di pembinaan kepemimpinan namanya Pakemnas, itu pelatihan kepemimpinan tingkat nasional, yang kalau tidak salah itu rutin ya? Rutin. Ada program kerja dari Dewan Pimpinan Nasional kami. Betul, ada Pakemnas, pelatihan kepemimpinan nasional, yang langsung dilatih oleh memang mentor-mentor yang sudah memiliki pengalaman di bidangnya, gitu, seperti jenderal langsung seperti itulah. Lalu ada juga menteri-menteri bisa mengisi kegiatan itu. Dan kalau saya dengar info kemarin bahwa Pakemnas ini akan dilakukan dalam kurun waktu kurang lebih 3-4 bulan lagi, dan Lampung Pak akan menjadi tuan rumah dari kegiatan. Kapan? Tahun ini? Tahun ini. Jadi Pradah Lampung diminta diincar dan diminta untuk menjadi tuan rumah dari kegiatan pelatihan kepemimpinan tingkat nasional ini. Jadi sebisa mungkin dari sekarang memang kita sudah mulai juga mengumpulkan masa kita dan persiapan kita, memberikan tempat terbaik lah untuk kader-kader se-Indonesia yang akan didatangkan dari berbagai provinsi dan daerah, perwakilan mereka untuk datang ke Lampung. Dan dari sisi ekonomi sendiri tentu kita kembali melirik apa yang bisa kita berikan, tawarkan kepada kawan-kawan kita dari daerah untuk bergaining dalam sisi ekonomi, atau mungkin kerjasama
dalam sisi kamu punya bisnis apa, saya punya bisnis apa, kita kerjasama tingkat nasional seperti itu. Itu harapan dari kegiatan ini. Lalu kembali ke dalam agama ya, dalam sisi agama ini, dan bagaimana agama ini menjadi tuntunan kita gitu, dan memberikan kita pegangan untuk jauh dari hal-hal negatif maupun konflik yang seperti saya jelaskan di awal tadi di sesi pertama, bahwa kita punya program yang namanya moderasi agama. Dan ini sangat baru, new, dan sedang dicanangkan dan terus digaungkan untuk dilakukan di semua lini lembaga-lembaga lainnya. Itu memang program yang menghapuskan semua bentuk anarkis gitu ataupun sara, dan sehingga adanya moderasi, bagaimana kita membentuk agama kita ini lebih modern, gitu. Jadi jauhlah dari hal-hal yang negatif seperti ya sara yang saya bilang tadi kan, kamu orang dari suku ini saya nggak suka, kita nggak bisa bergaul seperti itu. Iya. Terakhir, Dwiki, ini selain kegiatan keagamaan di Prada itu tentunya ada kegiatan olahraga juga ya? Betul. Gitu ya? Kalau boleh saya ceritakan, kalau di Prada itu memang ada namanya salah satu kegiatan namanya Porseni juga, Pak. Oh iya. Porseni, iya, jadi ada kegiatan. Pekan Olahraga dan Seni. Pekan Olahraga dan Seni. Di sini adalah tempat ajangnya pemuda itu untuk mengasah bakat-bakatnya gitu. Ada yang bernyanyi, memang ada yang dari sisi agamanya juga gitu, ada yang namanya bersloka gitu, ada pentas olahraganya juga gitu. Karena kalau Dwiki kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Seru Asik ya hari ini. Oke ya, Pak Ketut juga ya. Iya, pemirsa Tegar TV, ini pembicaraan dialog spesial kita bersama Bli Dwiki dari Prada Lampung, pemuda Hindu Lampung, bersama Pak Ketut. Ini cukup bersemangat dan menarik. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya, pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Tegar TV. Kita mendapatkan permata. Hanya sebuah kenang-kenangan. Iya, kenang-kenangan dari alam gaib. Pemberitahuan bahwa mereka itu memang ada. Iya. Pemberitahuan memang ada, kenang-kenangan dari mereka. Tadi yang memberikan ini tadi siapa? Seorang putri. Yang memang sebelum kita kesini mereka sudah menyambut kita. Oh iya. Dengan ramah lah. Ramah. Ketua Dekranasda Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, mengunjungi kampung batik yang berada di Kecamatan Semarang Timur, Kelurahan Regamulya, Kota Semarang. Ratusan massa dari Federasi Serikat Buruh Makanan dan Minuman Perwakilan Lampung hari ini kembali aksi membuat Balai Besar Tentara Nasional Indonesia yang berada di naungan Korem 043 Garuda Hitam Lampung. Hari ini Bersama kami di program Ada Apa Lampung, hanya di Tegar TV Lampung. Kekuatan motif-motif flora dan fauna banyak mengisi aksesoris tradisional yang syarat dengan makna filosofi. Begitu juga dengan bentuk garis lengkung, tajam, dan berayun terdapat pada mahkota siger atau sigoh. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita bersama Ketut Artanye, Eskom MTI, Wakil Ketua Bidang Pendidikan PHDI Lampung, bersama Imade Dwiki Atmaja, SAB, anggota Prada Lampung. Kita lanjutkan. Yang menarik ini, Bli Dwiki, ini soal kegiatan Prada Lampung. Ini memang perlu dijelaskan terkait soal Porseni tadi ya? Porseni. Pekan Olahraga Seni dan Budaya. Silakan, Mas Bli Dwiki. Ya, jadi saya lanjutkan kembali Pak. Silakan. Jadi ya seperti yang saya ceritakan tadi, kami ada kegiatan namanya Porseni gitu. Porseni. Jadi Porseni ini ada tingkat
sama tingkat kecamatan ada, tingkat kabupaten ada, tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional pun ada gitu. Jadi memang linear program kerja yang dan itu program kerja tahunan ya seperti itu. Jadi dicetuskan dari nasional bisa dicontoh untuk di daerah-daerah seperti itu. Mungkin dicetuskan di beberapa daerah, nasional bisa memanfaatkannya untuk ikut bersama seperti itu. Nah, jadi terkait Porseni itu apa isinya dan bagaimana kegiatannya gitu. Jadi Porseni itulah kegiatan pengasahan bakat gitu, mengasah bakat generasi-generasi muda kita gitu, Hindu, dari tergantung di mana tempat pelaksanaannya. Kalau di kabupaten berarti biasanya yang diundang kecamatan-kecamatan gitu. Kalau tingkat provinsi berarti yang diundang beberapa kabupaten untuk delegasi mengikuti kegiatan lomba. Jadi di sana kita mengadakan kegiatan perlombaan untuk mengasah seni bakat kita, untuk melestarikan budaya, khususnya budaya Nusantara kita. Dan isi kegiatannya itu terfokuskan ada seni dan olahraga. Nah, kalau kita bicara olahraga, sama seperti umumnya kita ada biasanya olahraga bola voli, olahraga sepak bola, futsal, bulu tangkis, seperti itu. Pencarian bakat iya dari sana. Dan memang program pencanangannya adalah begitu kelihatan bakatnya nanti bisa menjadi rekomendasi bagi kita ke Kemenpora kan, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jadi dari sana kita lihat bakatnya nanti bisa direkomendasikan oleh ketua Prada kita. Ini berbakat dalam dunia olahraga. Bisa direkomendasikan, tolong direkrut untuk masuk ke dalam tim provinsi atau tim kabupaten, untuk dikirim ke nasional seperti macam. Nah, dari sisi olahraga seperti itu. Sedangkan kalau dari sisi seninya, seni di sini memang Bali identik dengan seni. Betul, kita identik dengan seni. Nusantara identik seni dan budayanya. Jadi biasanya di Porseni itu kita ada lomba tari gitu, karena berbagai jenis tari kita miliki, dari tari sakral, memang tari untuk upakara, ataupun tari jenis-jenis tari yang memang untuk dipertontonkan saja seperti itu. Lalu di sana juga ada biasanya pelestarian tentang apa ya dibilang, kalau pembacaan kitab-kitab suci seperti itu, kitab suci Weda yang dilombakan lagi di sana gitu. Dan dari sana nanti akan terlihat bakat-bakatnya orang-orang dari kabupaten dikirimkan. Wah, ternyata di sini ada bakat terpendam, di kabupaten ada bakat terpendam, ada di beberapa daerah ada orang-orang yang memiliki bakat itu dan terpendam kan. Terkait kalau yang soal tari itu, Beli Dwiki, tari itu, saya tertarik itu. Kalau misalnya kegiatan organisasi lain, peringatan yang membutuhkan apa tari budaya dari penari Bali itu bisa menghubungi Prada Lampung atau bisa karena kalau di Prada provinsi maupun di kabupaten itu kita ada bagian bidang kita, di bidang kepengurusan itu ada mengurus tentang seni dan olahraga gitu. Memang mengurus seni dan olahraga, dan di sana program kerja salah satunya pembinaan untuk seni tari itu. Gitu. Jadi memang misalnya ada lembaga mungkin pemerintah yang memerlukan saya mau menampilkan tari Bali gitu kan. Betul, didampingi dengan tari Lampung, ada tari Bali gitu kan. Kita ada yang namanya tari Bala, Pak. Bali Lampung seperti itu. Jadi itu antar kolaborasi alkulturasi dari kita ya sebagai umat transmigrasi dari Pulau Bali, kita menghuni di Pulau Lampung, kita alkulturasi menjadikan sebuah seni tari. Gitu. Bisa menghubungi Prada Lampung. Bisa. Nanti dari Prada merekomendasikan ke komisariatnya atau mungkin ke kabupaten mana yang siap gitu. Silakan ditunjukkan bakatnya seperti itu. Jadi memang tujuan dari kegiatan-kegiatan Prada itu kembali ke konsep awal untuk membina pemuda-pemuda itu jauh dari hal-hal negatif, dan dengan salah satu contohnya dengan Porseni tadi itu. Nah, terkait dengan tadi yang saya bilang masih banyaknya kader-kader ataupun pemuda-pemuda di daerah yang belum terdata nih Pak. Saya mau kasih informasinya bahwa dalam beberapa waktu yang lalu itu dari pimpinan nasional sudah mengeluarkan sebuah program sistem database kita pemuda gitu, dalam nama e-Prada. Dari e-Prada itu di sana semua pemuda boleh menginputkan namanya, domisilinya di mana tempat tinggalnya, untuk direkrut, didatabasekan secara nasional. Jadi organisasi kita sudah berbadan hukum, kita juga masuk ke dalam organisasi itu tidak ragu lagi bahwa keluarga kita di dalam organisasi Prada ini banyak. Seperti itu. Itu kalau Beli Dwiki, kalau soal database komputerisasi ini pakar kami ini. Iya, Pak Ketut ini. Eskom MTI. Ya, Pak Ketut dan Beli Dwiki, karena kita sudah berada pada penghujung acara. Ya, ini rutinitasnya adalah closing statement pada kegiatan acara ini. Silakan. Ya, betul. Baik, terima kasih Tegar TV dimanapun Anda berada, pemirsa Tegar TV. Kembali lagi
ke tema yang kita angkat pada Betul. sore hari ini, yaitu Wasudewa Kutumbakam. Harapan kami dengan tema ini, di mana 2 tahun yang lalu Astungkara kita bersyukur kita telah mampu melewati masa-masa sulit ini, di mana kita telah diajarkan untuk meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama. Dan bertepatan di tahun ini juga kita akan memasuki tahun politik dan juga tahun toleran, sehingga dengan menyadari akan sesungguhnya pada hakikatnya kita semua bersaudara, apa yang disebut sebagai Wasudewa Kutumbakam, ini akan menjadi bekal bagi kita, sehingganya ini akan mampu meminimalisir gesekan-gesekan ataupun konflik-konflik yang terjadi, baik itu antar sesama anak bangsa maupun antar agama dan juga konflik-konflik yang lainnya. Sekali lagi kami mengajak kepada seluruh saudara dan juga umat sekalian, dengan momentum Hari Raya Galungan ini, melalui tema kita semua bersaudara, harapannya kita semua akan diajak untuk kembali menyadari bahwasannya kita semua bersaudara. Itu apapun gesekan-gesekan yang terjadi, suasana boleh panas, tetapi kepala kita harus tetap dingin dalam menghadapi situasi-situasi ini. Berbicara tentang beda pendapat, beda pilihan, beda pandangan, itu adalah hal yang biasa. Tetapi pada intinya semua kita akan diajak kembali kepada hakikatnya, bahwasannya semua itu dalam rangka meningkatkan kualitas diri kita. Sehingga penting memahami, menjadi bekal bagi kita. Kita sadari semua bahwasannya kita semua bersaudara, Wasudewa Kutumbakam. Dan satu lagi ada nilai yang universal, bahwasannya kita mengenal sebagai Tatwam Asi. Tatwam Asi artinya itu adalah engkau. Sesungguhnya aku dan kamu ini adalah bukan siapa-siapa, tapi sesungguhnya kita adalah satu. Gitu. Jadi inilah yang akan mempererat nilai persatuan, kesatuan dalam rangka meningkatkan kualitas, baik itu dalam hal hidup beragama maupun bernegara. Kami mengenal sebagai Dharma agama dan juga Dharma negara. Dan juga sebagai penutup di Hari Raya Galungan dan juga Hari Raya Kuningan ini, kami tentunya dari Parisada Hindu Dharma Indonesia, mari kita isi Hari Raya Galungan ini dengan nilai-nilai positif, dengan meningkatkan serada dan bakti kita ke hadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Walaupun baru beberapa kita melewati pandemi, mari kita rayakan dengan kesederhanaan, sehingga ini akan mampu meningkatkan serada dan bakti kita. Tentu Hari Raya Galungan akan identik dengan sebuah tontonan, tetapi jadikanlah tontonan itu sebagai tuntunan yang mampu menjawab tuntutan sekaligus tantangan zaman. Gitu. Demikian mungkin yang sebagai closing statement saya pada sore hari ini. Terima kasih Pak Ketut. Kalau Bli Dwiki sebagai pemuda juga terkait apa yang akan ada acara kepemimpinan itu, silakan. Bli Dwiki. Baik, pemirsa Tegar TV. Terkait tadi yang saya bicarakan, bahwa sebentar lagi memang pemuda Hindu khususnya tingkat nasional akan mengadakan pelatihan kepemimpinan nasional, yang sebelumnya di setiap daerah memang sudah melaksanakan program kepemimpinan tingkat daerah juga. Jadi memang ini adalah salah satu bentuk kepedulian organisasi Pradah, Perhimpunan Pemuda Hindu, untuk membina pemuda-pemuda di tingkat terendah sampai ke tingkat tertinggi di kabupaten maupun provinsi, menjadi pemuda-pemuda yang berani, pemuda-pemuda yang berani menjadi seorang pemimpin. Nah, terkaitan dengan pemimpin, memang sebentar lagi kita akan memasuki masa panas, seperti itu, masa panas pemilihan. Dan harapan saya mewakili kawan-kawan pemuda dimanapun berada, pemuda Hindu khususnya, kita sebagai pemuda harus berani untuk memilih, seperti itu. Dan pemuda anti golput, itu intinya. Dan keterkaitannya dengan perayaan kita Hari Raya Galungan ini, saya dari mewakili kawan-kawan organisasi Pradah saya dimanapun berada, sama seperti Belit yang tadi mengatakan, sebisa mungkin kita harus menjadi bagian dari umat yang memberikan efek positif kepada umat lainnya juga.
sehingga pemuda ini adalah harapan bagi kaum tetua-tetua kita sebagai pemuda yang benar berada di jalan dharma atau jalan kebenaran. Seperti itu. Oke. Dan hadir jangan lupa di tanggal Kuningan itu ya. Iya, 14 Januari ya. 14 Januari di Pura Kayangan Jagat Kartibanu Wailini. Iya. Iya. Oke. Pak Ketut dan Bli Dwiki, ya terima kasih sudah hadir di studio Tegar TV. Iya. Jangan bosan-bosan nih tentunya Pak Ketut ya. Dengan senang hati. Ya, ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, demikian tadi dialog spesial kita bersama Ketut Artanya Eskom MTI, Wakil Ketua Bidang Pendidikan PHDI Lampung, bersama Imade Dwiki Atmaja, SAB, anggota Prada Lampung, Perhimpunan Pemuda Hindu Lampung. Saya sebagai pembawa acara mohon diri, mohon pamit dan mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.